Kalau kita hanya menciptakan generasi yang cari kerja, tidak menciptakan generasi kreatif, maka tidak ada ceritanya Indonesia akan naik pesat, pertumbuhan ekonomi naik, terus gaji-gaji guru ya jadi susah naik, lawan kita nggak menambah uang. Selamat Hari Guru 2020. Oh ya. Dan semoga seluruh guru Indonesia dalam keadaan sehat, bahagia, semangat, dan dimudahkan dalam melakukan perjuangan terbaiknya untuk bangsa ini, untuk menciptakan legacy atau warisan bangsa ini, untuk membuat bonus demografi menjadi bensin power kendaraan kita menuju masa depan. Yang berikutnya, saya coba sampaikan materi ya Pak. Saya coba sampaikan materi. Baik, ini kami Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, mohon izin perkenalan. Nama saya Wikan. Kemudian Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, kami mengelola tidak hanya SMK swasta dan negeri, 14.000 SMK, tapi kita juga mengelola 2.200 kampus atau pendidikan tinggi vokasi Indonesia, mulai dari politeknik, akademi, akademi komunitas, universitas, institut, sekolah tinggi, semuanya yang memiliki prodi D3 sampai sarjana terapan, S2 terapan, hingga S3 terapan. Serta kami juga harus membina, termasuk kami wajib membina juga lembaga kursus dan pelatihan, itu ada 17.000. Serta kebijakan kami adalah link and super match. Link and super match. Jadi tidak hanya link and match MOU, tanda tangan, foto-foto masuk koran, tetapi paketnya lengkap seperti ini. Saya yakin Ibu dan Bapak sudah pernah melihat slide ini, saya nggak perlu perdalam lagi. Ini adalah bedanya link and match. Yang dulu sama link and match milenial, ini ada paket lengkap minimalnya, yang hijau ya kotak hijau, kalau yang kuning nggak wajib karena itu industri harus ngeluarin duit, tapi ini kurikulum, cara pembelajaran, jumlah guru praktisi, berapa jam per semester, per prodi, guru pun wajib magang, termasuk juga siswa wajib magang. Kemudian yang di sertifikat kompetensi tidak hanya siswa tapi juga guru, training guru oleh dosen, serta teaching factory. Ini semua yang menjadi kebijakan kita. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya ingin fokus pada tujuan kita mendidik. Tujuan kita mendidik adalah untuk menciptakan SDM yang kompeten, terampil, unggul, sesuai kebutuhan industri dunia kerja, serta kelak mereka bisa menjadi entrepreneur hebat untuk Indonesia masa depan. Sesuai ini adalah match. Jadi kalau kita menciptakan SDM yang tidak sesuai kebutuhan IDUKA, industri dunia kerja, misalnya mereka inginnya nasi pecel istimewa, dan kita masih memasak gado-gado yang kata kita enak, itu berarti nggak match. Enak tapi nggak match. Kita bisa bilang, loh ini gado-gado itu enak Pak. Ya, tapi satu nyidamnya nyidam pecel. Kenapa dibikinkan gado-gado? Atau jangan-jangan mereka bilang ini bukan gado-gado, ini cuma nasi sambal kacang. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin kita lupa. Pendidikan kita bukan hanya sekedar mencetak ijazah. Bukan.
Jadi harfiah kita adalah menciptakan SDM yang unggul, yang kompeten, yaitu hard skill, soft skill lebih kuat, dan karakter lebih kuat. Sayangnya Ibu dan Bapak, kita terlalu fokus pada hard skill. Harus kita akui, kadang-kadang kita, nggak semuanya ya, tapi cukup banyak dari kita yang sulit berubah. Bahwa anak vokasi itu jadi tukang. Enggak harus jadi tukang. Anak vokasi, anak SMK, kalau lulus ada 3. Jadi tukang, tapi ahli, misalnya menjadi ahli pengelasan dalam air. Sertifikasi internasional, enggak apa-apa. Atau menjadi pemimpin dalam perusahaan yang dia tempat bekerja, menjadi manajer, atau menjadi entrepreneur. 3 itu yang harus kita pastikan di dalam paket kurikulum ini tadi. Jadi kalau kurikulumnya itu masih kurikulum yang hard skill, cara pembelajarannya bukan project based learning, maka itu menjadi pertanyaan besar. Sudahkah kita kembali pada harfiah mendidik? Sering sekali kita menemui komplain bahwa anak-anak SMK itu tidak bisa pintar berkomunikasi, presentasi kurang, teamwork, bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda latar belakang juga tidak cepat. Itu karena soft skill dan karakternya tidak kita latih. Ini harus diakui, harus ada perubahan. Jadi kompetensi itu adalah gabungan perkalian antara hard skill kali soft skill, kali karakter. Jadi kalau soft skill-nya itu 0,1, ini hard skill-nya itu mungkin 10, maka ujung-ujungnya kompetensinya cuma 1 nilainya. Nah, anak SMK itu jelas harus kita perbaiki soft skill-nya. Nah, sekarang kita ngelihat, ini adalah komplain. Kita lihat komplain lulusan industri terhadap lulusan perguruan tinggi. Tapi juga terhadap SMK juga relevan ini komplain. 1, kurang tahan menghadapi dunia kerja. Tekanan dunia kerja. 2, kurang dapat berkomunikasi lisan dan tulisan dengan baik. 3, kurang dapat bekerja sama dalam tim. Jadi teamwork. 4, kurang inisiatif dan mudah bosan. Semuanya komplainnya adalah tentang soft skill. Tidak ada mereka yang komplain hard skill. Mereka komplain soft skill dan karakter. Artinya apa? Kalau kita kembali ke sini, kalau kita hanya membesarkan hard skill ini misalnya kita fokuskan gitu, misalnya ini ya, hard skill saja, soft skill-nya lemah, ya bahaya. Nah ini yang sering kita lupa. Ujung-ujungnya apa? Ya ini. Kalau sampai lulusan kita itu tidak mampu menciptakan kenaikan produktivitas di dunia kerja, pertumbuhan ekonomi tidak tercipta, maka nggak ada kesejahteraan lulusan, apalagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Nah, ini adalah start from the end. Artinya apa? Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tidak dilahirkan hanya untuk melepaskan ijazah, melepaskan surat, tanda tangan, cap, atau mungkin mengirim bantuan dana SMK, COE, dan sebagainya. Enggak. Direktorat Jenderal Vokasi didirikan untuk memastikan 2 hal ini. SDM yang kompeten, terampil unggul, serta produk riset terapan yang akan mengurangi impor kita. Huawei dari Cina, Xiaomi masih banyak kita impor dari Cina, Samsung kita impor dari Korea, Schneider kita masih impor dari Perancis, Mitsubishi kita masih impor dari Jepang. Drakor saja, drama Korea kita ngimpor. Ipin Upin aja kita masih ngimpor. Ya kita sudah punya ekspor ya, tapi kita masih terlalu banyak ngimpor. Nah, ini yang harus kita perjuangkan. Sehingga apa? Link and match. Bahkan saya menyebutnya link and super match. Dan kita bicara jutaan orang di sini. Kita bicara tentang jutaan orang. Lulusan vokasi ya ini wujudnya, yaitu kompeten. Sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri, kompeten. Aku bisa perform. Aku mampu perform. Bukannya aku sudah belajar apa. Itu cuma ini ijazahku. Jadi kalau cuma ngendalin ijazah itu nggak kompeten. Kompetensi itu adalah perkalian antara hard skill, soft skill, komunikasi, leadership, problem solving, dan integritas. Nah ini bisa nggak dipastikan itu sudah terwujud di dalam paket pertama pernikahan tadi, yaitu kurikulum dan cara pembelajaran, yaitu project based learning. Nah itu Ibu dan Bapak,
yang sering sekali kami sampaikan, dan ini kemudian kita naikkan ya. Kita naikkan link and match itu paketnya ini 1 hingga 9, silahkan. Nah, ini kalau mau mengaku link and match, ini harus dapat semua itu, kurikulum, project based learning, jumlah guru tamu, dan sebagainya. Serta ini, berat sekali kalau input siswa kita tidak memiliki gairah, passion, visi. Anak-anak masuk SMK terpaksa. Nggak terima di SMA, terpaksa SMK. Nggak terima di S1, terpaksa masuk diploma. Nah, itu nggak ada gairah, itu bahaya, nggak punya visi. Mau diajarin kayak apa, agak berat nanti kalau kita mau ciptakan mereka menjadi lulusan yang kompeten seperti ini. Karena apa? Kuncinya ada di mereka. Sehingga saya menyarankan SMK itu harus bergeser, jangan terlalu hard skill, tapi soft skill diperkuat. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, halaman ini adalah halaman slide yang menjadi kontraktual kita dengan DPR, Bappenas, dan Presiden. Tadinya, sebelum saya presentasi slide ini, DPR, Bappenas, dan Presiden itu sebenarnya ragu. Mereka ngelontorin triliunan ke SMK, kok ya masih menjadi kontributor pengangguran tertinggi di Indonesia menurut BPS. Ya. Kita nggak usah debat masalah BPS. Memang saya juga mempertanyakan survei BPS itu seperti apa. Ya bukan mempertanyakan, maksudnya ingin bertanya lebih jauh. Nah, tapi intinya adalah sebenarnya anak-anak SMK kita itu soft skill-nya memang kurang rata-rata. Nah, slide ini adalah slide yang kita janjikan. Lulusan yang seperti apa ini? Lulusan yang tadi gambar ini ada lulusan. Kemudian kurikulumnya adalah adaptif, agile, dan fleksibel. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kurikulum SMK sedang kita review dan kita akan mengimprove, akan mengurangi terlalu banyak teori seperti SMA. Satu itu kita kurangi, mohon dicatat aja ya. Jadi kurikulum SMK yang baru nanti, semoga tahun depan sudah siap, teori-teori yang sifatnya kayak SMA kita kurangi. Bahkan matematika itu nanti matematika terapan sesuai konteks dari kebidangannya itu. Ya tetap ada integral ada, tapi nggak kebanyakan cacing. Integralnya jajar-jajar, cacing itu di logaritma UI atau MIPA UGM. Nah, itu dikurangi. 1. 2. Magang nanti minimal 1 semester. Prakerin. Boleh 2 semester, boleh 3 semester. Silahkan. Boleh menerapkan model dual system seperti Jerman, yaitu prakerin sambil kuliah, sambil belajar. Magang sambil belajar. Silahkan, lebih dari 2 semester juga silahkan. Ya. Kemudian yang ketiga, ada mata pelajaran wajib 3 semester ya. Ada mata pelajaran wajib yaitu project based learning. Yang ini. Nah, jadi mau nggak mau ini yang kotak kuning, mindset kepala sekolah dan mindset guru harus berubah. Jangan zona nyaman, jangan zona rutin. Cara mengajarnya harus project based learning, ambil project real dari industri, masukkan ke dalam kelas, anak-anak diminta untuk membuat tim, bekerja dalam grup, satu proyek bisa dimanfaatkan 4 hingga 5 mata pelajaran bersama, sehingga 5 guru atau 4 guru bisa bersatu dalam satu proyek, ngambil nilainya dari performance anak-anak itu ketika menghasilkan produk itu harus memuaskan industri. Nah, itu baru ngajarin renang dengan cara nyemplungin anak ke kolam. Jadi, ngajarin renang, kalau teori nggak jadi itu renang. Kalau Bapak Ibu atau mungkin ada yang bilang ke saya, Pak Wikan, kan kita sudah Pak, 60% praktek, 40% teori. Nah, misalnya praktek ngelas 2 besi. Setelah dilas, besinya dibuang. Nah, itu bukan berenang di yang sebenarnya. Harusnya praktek ngelas, hasilnya harus memuaskan customer yang mesan. Baru tuh terasa belajar sambil
ada tekanannya untuk bisa ngelas betulan. Nah, ini project based learning dan sebagainya ya, ini macam-macam. Ini adalah teaching factory atau teaching industry, BLU atau BLUD, kewirausahaan. Nah, ini juga kalau ada program kewirausahaan itu jangan laporan akhirnya itu berapa jumlah PT dan CV yang lahir, tetapi berapa jumlah PT, CV yang lahir dengan captive market $5 juta setahun. Nah itu. Jadi bukan administrasi target kita, tapi adalah substansi. Adalah substansi betul. Nah sehingga nanti riset-riset kita akan menghasilkan produk-produk yang bisa dijual di industri seperti ini. Nah, ini adalah produk karya SMK juga ini. Mesin CNC dengan ketelitian 2 mikron. Bisa dijual di industri. SMK bisa bikin laptop, dijual di industri. Ya, kemudian bisa bikin film, layar lebar, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kami pun juga, terus juga menikah dengan industri juga, kami menikah dengan stakeholder. Kita mendirikan forum pengarah vokasi atau rumah vokasi. Ada Kadin, Apindo. Jadi kita juga ngerayu industri agar mau menikah sama vokasi. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, mungkin demikian untuk menghantarkan kalau ada diskusi monggo, tapi ini untuk last but not least ada satu slide lagi, yaitu kita merilis satu program yaitu SMK D2 Fast Track. Jadi SMK itu silahkan mau 3 tahun silahkan yang atas ini, atau mau dinikahkan dengan politeknik, nggak apa-apa. Tapi kalau anak mau lulus di semester 6, misalnya dari sini mau lulus, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau anak mau lulus di sini, silahkan juga. Ya. Yang merah ini adalah 1 semester full di magang. Jadi dengan konsep ini, maka pernikahan segitiga, SMK, kampus vokasi atau politeknik dengan industri. Sejak semester 1 ini, anak-anak sudah diajarkan siapa yang ngajarin, 1 guru SMK, 2 dosen vokasi, dosen politeknik, 3 dosen industri atau expert industri. Sejak awal kurikulum dibikin bersama, magang nanti dirancang bersama, dan nanti capaian SMK akan diakui dalam kredit transfer ke perguruan tinggi vokasi. Itu SMK D2 Fast Track dan ini bebas. Kemudian nanti D3 akan kita upgrade semua jadi sarjana terapan semua. Jadi D3 itu kita dorong naik menjadi sarjana terapan semua. Kita perkuat D2 SMK Fast Track, D2 Fast Track dengan SMK. Kemudian sarjana terapannya itu nanti bisa kita combine degree dengan S2 terapan di Jerman, atau mungkin double degree dengan S1 terapan di Taiwan. Jadi ijazahnya double, ijazah D4 sama ijazah S1 di Taiwan, sarjana terapan di Taiwan. Nah, Ibu dan Bapak semuanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk mengawal itu semua. Dan last but not least, yang paling menjadi tantangan kita adalah mindset. Mana ya mindset? Nah ini dia. Mindset. Perubahan mindset, perubahan perilaku hingga paling tinggi menjadi belief atau value. Nggak usah nunggu hibah. Seperti orang Islam itu, kalau sholat ya sholat karena mau jadi baik. Nggak usah nunggu hibah terus mau sholat. Nah ini sama. Perubahan mindset guru-guru, kepala sekolah itu menjadi tantangan yang harus kita segera selesaikan. Guru-guru harus mau berubah, belajar hal baru. Bahkan ketika nanti dengan project based learning, itu ngajarnya tidak 1 semester full ngajar di kelas. Paling cukup berapa minggu awal ngajarin dasar-dasar. Setelah itu guru bersama-sama guru yang lain tinggal mengamati anak-anak itu bekerja dalam tim melakukan proyeknya itu. Bahkan guru bahasa Indonesia pun bisa memanfaatkan itu. Jadi lucu kalau ada bahasa Indonesia, anak itu dapat 9, tapi ternyata nggak bisa komunikasi. Buat apa itu bahasa Indonesia 9 nggak bisa komunikasi? Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan insya Allah, kalau kita selalu bertanya mengenai untuk berubah itu butuh dana, itu salah. Jepang hancur di tahun 45. Infrastruktur, uang, bahkan harga diri hancur karena kalah perang di bom atom. Tapi yang tidak hancur adalah semangat mereka untuk mau maju. Semangat mereka untuk belajar hal-hal yang baru.
Nah, insya Allah kalau kita mampu menciptakan lulusan ya, guru-gurunya kreatif, menciptakan lulusan yang menjadi pemimpin, menjadi ahli yang teknisi yang hebat, menjadi pemimpin perusahaan yang hebat atau menjadi entrepreneur yang hebat, nanti Indonesia akan mampu terjadi peningkatan ekonomi yang luar biasa, maka otomatis pendapatan negara akan naik, kesejahteraan juga akan naik lagi kita. Kalau kita hanya menciptakan generasi yang cari kerja, tidak menciptakan generasi kreatif, maka tidak ada ceritanya Indonesia akan naik pesat, pertumbuhan ekonomi naik, terus gaji-gaji guru aja ya susah naik, lawan kita nggak nambah uang. Lulusan yang kita hasilkan itu lulusan yang nggak match dengan industri. Bukan nasi pecel keinginan industri. Masih gado-gado. Atau mungkin nasi pecel tapi nasi pecel yang nggak enak misalnya kata industri. Industri harus melatih lagi nanti. Industri kalau menerima lulusan kita masih harus mentraining lagi, melatih lagi. Itu kan menghabiskan uang, menghabiskan waktu, effort. Industri juga bete ini. Ini gimana sih udah diajarin di SMK atau perguruan tinggi vokasi kok yang masih harus dilatih lagi. Mending materi pelatihannya itu masuk ke kurikulum kita dari awal. Ya. Pak Dirjen, izinkan untuk membuka sesi dialog. Pak Dirjen, ini... Pak, mohon maaf, ini saya koordinasi dulu dengan Mas Denny. Ini jam 10 ada jadwal nggak ya? Bentar. Jam 10 Bapak udah ditunggu 100 kepala sekolah Pak di bawah. Oh iya. Satu saja, Pak Dirjen. Ya, monggo satu. Ya, silakan. Ya. Silakan Ibu Dr. Nina Anggreni MPD. Karena sudah raise hand. Halo, Ibu Nina, bisa mendengar suara saya? Ibu Nina Anggreni. Halo, Ibu Nina. Halo, Ibu Nina Anggreni. Oh iya, ya baik. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Pak Dede yang lagi-lagi memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya dari sesi kemarin. Pak Dirjen, terima kasih atas paparannya, sangat-sangat bermanfaat dan signifikan dengan apa yang telah saya buat dalam riset di disertasi saya. Karena kebetulan saya perkenalkan diri dulu sedikit saja, saya PNS di SMA. Pak, namun ketika saya dipindah tugaskan ke unit sekolah baru SMK Negeri 1 Kemang, Kabupaten Bogor, yang dekat Parung, itu saya mau-mau aja oleh dinas dipindahkan. Selama 2 tahun, saya di sana menjadi wakase kesiswaan, Pak. Unit sekolah baru di SMK Kemang itu terdiri dari 300 siswa kurang lebih, dan itu berdiri tahun 2016. Masya Allah, Pak, ketika saya menjadi wakase kesiswaan itu berdarah-darah karena mohon maaf, hampir 90% mindset orang tua tidak melek pendidikan. Yang kedua, hampir 90% tidak bayar SPP karena ngapain saya harus bayar SPP, harusnya gratis lah untuk ngebantu jadi petani seperti kami juga orang tuanya enggak apa-apa kok, begitu kata mereka setelah saya wawancara setiap kali PPDB. Lalu saya mengajar bahasa Inggris Bapak, dan saya sangat tertarik dengan SMK bahasa Inggris itu harus diperjuangkan. Saya tidak berpikir dibandingkan SMK, tetapi kan praktek langsung di dunia industri saat kelas 2 adalah prakerin itu bahasa Inggris itu penting sekali karena bahasa-bahasa apa ya, apa itu namanya, instruksi-instruksi lah, itu mohon ya, instruksi-instruksi kan itu dalam bahasa Inggris. Nah, namun ketika saya membuka buku paket bahasa Inggris, Pak, yang kami gunakan adalah kalau tidak salah ini saya kebetulan ada Pathway to English, karyanya Erlangga, Pak. Itu sama persis dengan SMA. Saya sampai bingung, lah ini kok SMK, kok sama pelajaran materinya maksudnya di SMA. Contoh pakai genre based approach, di mana di dalamnya ada storytelling, menceritakan masih tentang Dayang Sumbi yang zaman mana gitu. Padahal sekarang 4.0 kayaknya mereka butuh dia menceritakan tentang industri. Walaupun basicnya adalah storytelling gitu Pak. Nah mohon maaf Pak, saya mau bertanya, bagaimana Pak kami guru-guru bahasa Inggris untuk mendeliverkan materi bahasa Inggris yang pertama sama dengan SMA, yang keduanya jadi menceritakan tentang Dayang Sumbi dan lain-lain cerita-cerita yang kita punya legend. Terima kasih Pak, itu saja mohon arahannya. Terima kasih Bu Nina.
Ibu dan Bapak, saya sampaikan sedikit tadi satu slide yang lupa saya sampaikan. Nah ini Ibu dan Bapak, ini adalah paket-paket kebijakan yang kita rancang ini ya, upgrading di 3D4, SMA Fast Track, standar nasional, termasuk kurikulum. Ini termasuk kurikulum. Jadi apa yang kita rubah itu benar-benar kita turunkan menjadi kebijakan, entah level itu per dirjen, atau peraturan menteri, atau PP, atau mungkin bahkan undang-undang Sisdiknas juga kita review. Nah Ibu, poinnya gini Ibu, bahasa Inggris, atau mungkin bahasa Indonesia deh, sama-sama bahasa. Kalau untuk vokasi, itu harusnya menjadi tools, menjadi alat untuk dia mampu perform, dengan berkomunikasi, presentasi, bahkan melakukan kreativitas. Nah artinya apa? Kalau bahasa Inggrisnya pasti sama, bahasa Indonesianya pasti sama dengan SMA, grammar dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, cara mudah atau bukan mudah ya, cara efektif untuk anak belajar apapun, enggak hanya bahasa Inggris, bahkan belajar menggambar teknik, belajar mengelas dan sebagainya, yaitu langsung berbasis kasus atau berbasis project, praktek. Nah, ketika dia harus praktek, nah kalau bahasa Inggris silahkan, misalnya bergabung dengan mata pelajaran lain atau mandiri, ya anak harus praktek ngomong, entah dia ketika presentasi project ke perusahaan atau guru bahasa Inggris, ya mungkin anak-anak disuruh bikin aja kayak itu apa namanya, drama. Anak-anak disuruh drama, bikin drama, bahkan mungkin di video, diupload di YouTube. Nah, itu kan praktek, Bu. Karena kalau bahasa Inggris nggak dipraktekkan, misalkan praktek drama sambil baca instruksi ya, instruksi pekerjaan, tapi all totally spoken in English gitu. All totally should be mentioned in English. Nah, itu benar-benar belajar berenang sambil terjun ke kolam renang, Bu, atau dibawa terjun ke laut sekalian, suruh ke mana ngomong gitu aja, Bu. Nah, tapi Bu, ini saran saya ya, ini saran untuk Ibu dan Bapak semuanya, semua saran saya ini. Semester 1 seharusnya itu full pada membuat anak-anak itu terbuka, gairahnya, kecintaannya pada ilmu itu, kecintaannya pada masa depannya, visinya apa di masa depan, yakin nggak dia memilih bidang ilmu itu untuk menempuh masa depannya. Dibukakan dulu gairahnya, Bu. Kalau anak-anak sudah bergairah, yakin dia pasti akan belajar mandiri. Dia akan belajar secara mandiri, belajar sendiri. Nggak usah disuruh, karena sudah mencintai. Nah yang sayangnya, semester 1, kadang-kadang kita tahu-tahu udah langsung praktek gitu aja. Mikir gitu. Nah stres. Semester 1, guru-guru itu benar-benar harus menjadi teman. Guru-guru bisa menginspirasi, bisa membuat mereka tuh melihat masa depan. Kamu betul. Jadi petani nggak apa-apa, jadi petani entrepreneur, jangan jadi petani pekerja. Dibukakan mimpinya. Coba dihitung, kalau kamu nanti ngontrak 1 hektar sawah, kamu tanam, modalnya berapa, panen berapa, kamu bisa jual ke sana harganya berapa, atau kamu bawa sendiri ke sana harganya naik jadi berapa kali panen, hitung. Pilih mana? Bekerja ke Jakarta, gaji 2 juta, 3 juta, 4 juta, atau kamu bergelimang lumpur di sawah, tapi kamu bisa punya omset 1 M setahun. Itu di semester 1 itu benar-benar jangan diajarin yang teknis macam-macam dulu, tapi pastikan gairahnya, passionnya, visinya itu kebuka. Kecintaan dia pada ilmunya, kecintaan dia pada orang tuanya, kecintaan dia pada masa depannya, optimisme dia pada masa depannya. Nah kalau orang sudah seperti itu, Bu, disuruh ngapain, pasti jalan itu, Bu. Yakin, saya punya perbandingan di UGM kan saya dulu sempat jadi dekan sebelum ke Kemendikbud. Saya di UGM itu nutup 23, saya tutup itu D3, saya tutup semuanya. Saya buka D4, sarjana terapan itu 20. Anak D3 itu biasanya masuk D3 itu karena nggak terima D1, Bu. Yakin itu.
Nggak ada yang pilihan pertama D3 itu jarang sekali. Pasti karena gagal S1 baru masuk D3. Sama seperti saya, Bu. Saya dulu juga gitu. Gagal S1 masuk D3. Jadi saya tuh juga orang gagal dulu. Nah, ketika saya rubah jadi sarjana terapan atau D4, itu banyak yang pilihan pertama langsung milih D4. Nah, itu masuk ke kelas, Bu. Beda. Kalau ngajarin anak yang nggak bergairah, saya ngajar selama 1 jam, kemudian saya tanya, ada pertanyaan, any questions? Tiba-tiba kompak langsung mengheningkan cipta bersama. Atau mungkin berdoa bersama. Nggak ada pertanyaan lah, langsung kayak kuburan itu kelas, nggak ada yang tanya. Tapi kalau anak bergairah, itu saya ngajarin anak-anak D4 ya. Saya baru ngajar sebentar, baru beberapa menit, langsung banyak yang tanya. Karena apa? Mereka sudah belajar sendiri di rumah. Belajar secara mandiri karena bergairah. Mereka mencintai masa depannya. Nah, itu saran saya. Semester 1 itu jangan diajarin teknis, tapi kembangkanlah kecintaan mereka. Bawalah mereka ke industri atau ke desa untuk bertemu dengan permasalahan nyata. Buat mereka mencintai bidang ilmunya. Buat mereka itu mencintai masa depannya. Buat mencintai mereka itu mencintai orang tuanya yang telah melahirkan dan membesarkannya. Ya, tetap ada teori-teori, ya tetap ada lah, tapi konteksnya seperti itu. Jadi semester 1 itu, kalau semester 1 gagal, maka semester 2 hingga semester 6 berat itu ngajarin anak yang enggak bergairah. Terima kasih. Itu Pak, link and match juga tidak harus dengan industri saja, Bapak. Link and match itu bisa dengan industri besar, industri menengah, UMKM, Pemda, potensi lokal wisdom, silahkan. MGMP nggak jalan, Pak. MGMP-nya belum berjalan dengan maksimal, Pak, dengan pengawasan dari kepala sekolah dan pengawas. Sehingga MGMP bahasa Inggris link and match dengan guru-guru produktif juga. Memang ini PR ya. Kita tahu banyak PR, tapi kita selesaikan step by step, tapi cepat. Step by step cepat. Nanti kalau peraturan-peraturan itu sudah keluar, tadi peraturan-peraturan sudah keluar, Permendikbud, Perdirjen, nanti kalau sudah banyak keluar, sudah banyak pegangan nanti buat semuanya. Terima kasih. Saya mau izin dulu, terpaksa harus pamit. Saya punya pantun lagi yang lain. Bersama istri terkasih, teh wangi diseduh. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.